L200 sudah hidup guys, sudah di setel klep tapi belum di-tune up ya. Kita lihat asapnya guys, yo guys. Ini guys sebelum di-tune up ya guys, asapnya lihat. Kita gas dikit aja. Itu ya, belum saya gas banyak itu guys. Sudah kebakaran guys. Ya, belum gas saya banyak loh. Saya kalau ngegas biasanya jahat. Lebih jahat dari ini guys. Ini baru dikit aja nih. Tuh. Kita simak video yang setelah di-tune up nanti guys ya, video kedua guys. Oke. Kita proses dulu L200. Oke guys, kita simak L200 yang sudah di-tune up. Bunyinya sudah enak seperti mentari pagi guys. Oke, kita simak yang sudah di-tune up ya guys. Oke, mantap jiwa ya guys. Nih. Semoga ini yang lain ketularan juga nanti ya guys. Dua, ayo. Terus setut mas. Tidak berani setut ya. Karena bawa motor mahal di belakang. Harus langsam aja nariknya guys. Takut talinya lepas. Jangan langsung umpat mas, tarik mas. Yuk tarik. Jos. Tarik jos mas. Saya pengen lihat asap dari spion mas. Jos. Oke, jangan masuk umpat dulu, terus, jangan masuk umpat, masih enak mesinnya itu mas. Ya terus, mantap, 3 loh ini loh ya. Itu masih ada itu gas itu banyak tuh, belum mentok. Sip ya om, sip mantap jiwa. Oke sip jos ini, nafasnya panjang 3 guys. Ini bawa muatan loh ya tuh, motor. Di Rusnelang 3 ya guys, di 3 guys, terus sikat, terus gas colek doang, colek doang gas deh, colek sudah dia speed dia guys, terus sampai 100, nggak usah ragu-ragu mas, lanjut, nggak apa-apa di sini jalur bebas, tuh. Guys, 90 tuh guys. Nggak masuk 4 ya tuh, 3 aja. 4-nya dibuang aja ini. Ya mas ya. Dibuang aja 4-nya. Buang aja enggak bisa pakai. 231 aja. Ini kalau kosongan guys. Wah, bisa ya 3 tuh bisa ke 100 ini guys. Gitu. Kalau ini soalnya kita tidak bisa setur jat gitu guys, karena bawa barang risiko muatan mahal yang dimuat itu guys, takut talinya copot nanti jatuh motornya di sana. Jos dah. Tadi tidak mau lari ya mas ya? Nggak mau lari? Nggak mau lari guys, asapnya tebel, mau lari gimana? Oke. Ada asap di belakang guys. Ini ya. Ini saya fur brushbombnya, saya furkan ke sana ya. Flunyernya saya kerasin. Flunyer ini saya kerasin nih guys. Ini udah saya buka tadi udah ya. Saya pasang kembali ya udah, biar usah dibuka dah, biarin dah. Flunyer itu saya kerasin. Nih dua drat. Kok bisa mobil ngebul kayak gitu kok dikerasin? Biasanya terlalu kenceng ngebul. Nah itu namanya harus membaca karakter mesin guys ya. Jadi tidak mesti harus dia putar kemana. Kalau kita bisa membaca karakter mesin, ya itu ternyata minta ke sana, ke kanan. Begitu loh guys ya. Padahal positifnya asap tebel itu terlalu keras flunyernya. Ya, begitu guys. Dan juga bunyi kasar, sebelumnya itu agak kasar bunyinya ya. Tidak seperti mentari pagi bunyinya guys. Renyahnya guys. Seperti kecil-kecil gitu ya. Mentari pagi menurut saya. Begitu guys, versi saya guys. Seperti itu ya. Sedangkan ini di fur, kok bisa bunyi yang awal itu kasar di fur kok bisa semakin halus? Karena ada di sini untuk menghaluskan. Nah, positif di fur kan pasti akan kasar, positif. Halusnya itu ada di sini guys. Halus dan juga asap itu ada di sini ya. Begitu caranya. Untuk bertanya lebih detailnya tidak bisa, saya tidak bisa. Tidak ada rumus ya guys ya. Tetap kita bersahabat aja dengan mesin. Caranya gampang guys. Caranya belajar kita mengenal karakter mesin guys. Ya harus kita itu sabar, telaten, tekun. Di situ cuma guys. Oke.
Nah, kalau tidak telaten guys, ya sudah, wes gitu aja dah, wes tak bisa lagi, putus asa kan ya. Kalau kita itu tekun, insya Allah jika komponen baspomnya masih sehat, mesinnya sehat, bisa, pasti bisa kok. Begitu guys. Baspom yang tidak sehat pun bisa, lumayan, tidak sempurna seperti ini tapi lumayan. Kan sudah mending lumayan daripada tidak, begitu guys. Nah, tinggal kepada pemilik kita bilang ya hasilnya lumayan tidak sempurna, daripada sebelumnya mendingan yang sekarang, kan gitu ya guys ya. Mantap jiwa. Kalau langsung lari tidak peduli baspom lemah kayak noksel grenjal agak nggak enak, nggak peduli, itu pasti lari guys, pasti lari. Kalau setelan itu pasti bisa. Untuk napas panjangnya ya di sana harus sehat. Kalau masalah sendalan cut pasti speed, kalau itu. Manfaat untuk tune up ya, muatan di tanjakan oke, tenaganya datar pun juga oke, juga semakin irit untuk BBM-nya. Kalau diesel itu boros tidak akan mau, lembab dia ngebek. Nah, karena terlalu lembab ya itu, baik mobil yang menggunakan pengapian busi ataupun dengan sistem uap seperti diesel tidak mau dibuat boros itu lari, kecuali sekernya diganti sama sentrikopnya disap, ditipisin, dan noken asnya disetruk. Saya percaya itu harus diboroskan. Jika tidak diboroskan tidak akan lari. Tapi kalau mesin punya ori standar dibuat boros tidak akan sesuai. Kita memberi kebutuhan dia aja, dia butuhnya konsumsi berapa, sama seperti kita. Ibarat kita makan itu butuh konsumsi berapa biar badan kita fit. Lanjut guys, kita tanya-tanya dulu sama suhu jet speed. Ukurannya klep ya bang? Ya. Ukuran klep buat speedan. Oh, maksudnya ukuran klep itu harus dikasih berapa gitu? Oke, benar banget. Mengenai ukuran klep itu tidak tentu ya setiap mesin. Jadi saya sebelum menyetel klep itu, saya baca dulu karakter mesinnya, dia minta disetel berapa. Karena setiap mesin tidak sama, harus kita sesuaikan dulu dengan karakternya, minta disetel berapa. Jadi tidak bisa setelan itu sama untuk semua mobil, tidak bisa. Kita baca dulu karakternya, begitu guys. Dan juga disesuaikan dengan posisi setelan baspom dan juga funiernya, seperti itu. Ini prosesnya ya Pak? Ya. Ini sudah terakhir. Nah, terakhir pakai 2 puller. Begitu ya guys. Jadi tidak bisa kita harus sekian setel, nggak bisa. Ini dari mana nih bang? Bali. Kemarin Grand Max-nya disetel. Kemarin lusanya Grand Max pertama setel, langsung ketularan Grand Max yang kedua, ketularan ke L200 ini guys. Begitu guys. Oke. Sip. Oke, berlanjut ya guys. Jadi banyak yang bertanya, ada yang nyetel ya, mungkin ada kesalahan, mungkin mengikuti arahan seperti saya, bertanya ulang, Mas Kris, saya buat kayak gini-gini kok malah ngebul, bunyinya ada yang kasar, ada yang bilang kayak gitu ya, ada yang bunyi kasar, ada yang bilang tambah ngebul, ada yang bilang tambah ngebek. Per orang yang bertanya ke saya, begitu loh guys. Karena di WA itu banyak yang bertanya, saya tidak bisa menjawab apa-apa. Tetap kembali kepada diri Anda masing-masing, bagaimana cara menyetel speed ataupun juga performa dan juga nafasnya untuk tipe mesin L300 ya guys. Ini mesinnya L300 sama Mitsubishi Kuda ya. Mobilnya L200 ya, di situ. Jadi saya tidak bisa menjawab karena karakter saya, jika tidak mendengar mesin itu secara langsung, karakternya, saya tidak bisa menjawab apa-apa. Begitu ya guys. Karena setiap kita mempunyai prediksi putaran untuk flownya, baik nafurnya itu masing-masing karakter ya guys. Pada inti kalau saya itu membaca karakter mesin. Jadi jika diibaratkan manusia itu sama, mesin pun juga butuh konsumsi, manusia pun juga sama, dan juga punya dosis, manusia pun juga demikian sama. Nah, jadi ada perpaduan dengan ilmu kepada diri kita sendiri kembali ya, juga mengenai ilmu alamnya, begitu guys. Itu kalau kita buat prediksi nggak bisa guys. Tak prediksi sekian, tak putar sekian atau putar ke kiri sekian nggak bisa ya, nggak bisa. Kenapa yang saya maksud putar kanan atau kiri? Karena di flownya ini, flownya ya gelap tapi guys, flownya belakang baspom di situ itu nggak mesti seperti ini. Contoh mobil lama kan sudah pernah di setel gitu mamanya ya,
seumpamanya, tapi ini belum saya lihat. Segel sih memang, entah segelnya itu pasangan apa memang segel masih segel, tidak tahu. Jika sudah benar setel, setiap bengkel itu punya arahan masing-masing. Jika diputar kanan, entah itu berapa drat kita nggak pernah tahu, ataupun diputar sebaliknya kiri berapa drat kita nggak pernah tahu. Dari situlah kita cari posisi standar. Lah posisi standarnya itu dulu kita cari dulu ya, dipaskan, baru kita melangkah ke posisi setelan, yang dalam arti katakan tune up untuk tenaganya guys, begitu. Dan gimana caranya Om untuk kembali setelan ini standar pabrik? Itu tidak bisa dirumus, tetap perasaan kita sama mesin harus betul-betul bersahabat. Nah, jadi antara kita dengan mesin itu bersahabat, baru kita bisa mengembalikan posisi awal ini standar flunyernya, baru kita melangkah ke posisi setelan. Kecuali sudah bawaan pabrik, asli bawaan pabrik, itu kita tinggal puter di sini kanan 2 drat ya, atau 1,5 drat atau 2 drat, tergantung bawaan karakter mesinnya. Tapi untuk selanjut dari 2 drat itu masih ada titik koma di sana guys, untuk menyesuaikan asap, kasarnya mesin, speed awal 1, 2, 3. Nah untuk 4-nya beda lagi, lebih ke bawah guys kan, speed untuk itu beda lagi 4, 5-nya di situ. Fluencer untuk per titik-titik komanya di setelan fluencer yang diawali dari setelan standar ke 2 drat ya guys, begitu di sana guys. Oke, mantap jiwa ada guys ya. Kita lanjut nanti nih guys. Ini tidak berani ngetes untuk jalan guys, ini karena bawa resiko, bawa motor-motor gede ini, harganya aduh